ketika kita ingin mensejahterakan masyarakat, berarti kita harus berkuasa. Supaya apa? Supaya program-program yang kita punya ini bisa diaplikasikan gitu. Ketemu lagi dengan aku Iin di kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Majalengka. Oke Sobat Cekas, hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai kembali, dan tentunya di sini aku juga nggak sendiri karena hari ini KPU Kabupaten Majalengka kedatangan tamu. Beliau ini merupakan salah satu ketua umum partai politik, dan yang menarik di sini beliau baru saja dilantik sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Kita pengen tahu dulu nih Pak, perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman yang kita hari ini pada kenalin dengan Bapak. Silakan Pak. Ya, mungkin dibuka ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Iin atas undangan saya untuk hadir di acara podcastnya KPU Majalengka. Mungkin terlebih dahulu saya perkenalkan, kalau nama lengkapnya Dr. Andes Muhammad Taufan Ansar. Saya dari Burjul Kulon Jatiwangi Majalengka. Jadi kalau profesi saya saat ini adalah saya sebagai pengusaha, dan juga alhamdulillah pada Muscap PKB kemarin tanggal 7 Maret saya dipercaya untuk memegang sebagai ketua DPC PKB di Majalengka. Jadi mungkin ini sebagai kilas balik saya ke Majalengka, karena sebelumnya saya pernah juga mewarnai perpolitikan di Majalengka sebagai calon wakil bupati. Demikian. Baik Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bapak Taufan yang telah terpilih sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka hasil kerja kemarin ya, tahun 2021. Baik Pak. Nah kebetulan nih Pak, menarik karena Bapak baru saja terpilih sebagai Ketua di PKB. Kita penasaran nih Pak, kira-kira hal yang pertama ya, pertanyaan pertama dulu, program apa saja sih Pak yang sudah dilaksanakan ataupun direncanakan untuk kedepannya buat PKB sendiri? Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah dengan telah diterimanya SK kepengurusan untuk masa bakti 2021-2026, kami sekarang sudah punya legalitas untuk bekerja. Artinya kami sudah menyampaikan kepada jajaran bahwa kita sudah mulai harus kerja keras, karena 2024 terutama target ke depan yang terdekat itu walaupun secara hitungan 3 tahun, tapi secara politik itu udah singkat sekali ya. Jadi kita harus mulai dekat ya Pak, kalau betul. Secara politik udah cepat sekali lah, ini nggak kerasa kita. Jadi kita harus mulai berlari cepat gitu. Nah jadi kebetulan dari PKB ini ada program ya, kita menjabarkan program dari pusat, juga kita aplikasikan dari daerah. Nah ini ada kalau moto saat ini PKB ini adalah peduli umat melayani rakyat. Nah ini, nah jadi penjabarannya kebetulan arahan dari DPW PKB Jawa Barat itu bahwa kita program yang tercepat untuk supaya dapat menyentuh pada masyarakat adalah program food bank. Yang food bank ini kita memberi makanan dari warung-warung sekitar, dari pedagang-pedagang sekitar, karena kan dengan adanya COVID ini dampak terberatnya itu adalah ke para pedagang kecil yang memang UMKM yang kesehariannya ini membutuhkan omset untuk menjalankan usahanya. Nah ini kita biasanya menjalankan di hari Jumat, jadi berbarengan Jumat Barokah kita juga program food bank, tapi tidak boleh bikin sendiri, tidak boleh. Jadi kita harus beli dari sekitar. Nah itu program yang ininya ya, yang langsung bersentuhan. Dan juga selanjutnya juga kita juga
karena PKB ini partainya umat, partainya ulama ya, partainya ulama. Jadi kita juga bersosialisasi ke pesantren-pesantren, ke para kiai bahwa ada moto ya, aruju waruju sumaruju. Aduh, apa itu Pak? Nah, jadi PKB ini kan dilahirkan oleh NU. Jadi NU kan kembali ke kitoh, tidak boleh berpolitik. Tetapi kan untuk mensejahterakan masyarakat ini kita tidak bisa lepas harus berpolitik. Nah, sehingga dibentuklah PKB. Jadi para ulama pendahulu itu setelah reformasi itu membentuk satu partai namanya PKB. Nah, jadi wadah perpolitikannya orang Nadi itu ya ke PKB. Nah, jadi kami saat ini berkeliling merangkul bahwa kita ini ada partai. Kalau kita tidak, karena tujuan partai politik dimanapun siapapun ingin meraih kekuasaan. Nah, kenapa harus berkuasa? Karena untuk tujuan kesejahteraan rakyat kan kita harus berkuasa. Jadi kita program-program akan berjalan dengan lancar kalau kita ini berkuasa. Ya intinya gitu aja mungkin. Menarik sih Pak. Kalau tadi kan programnya, saya penasaran sih, pengen lebih dalam ke intinya gitu. Yeah. Untuk targetnya, karena kan pemilu juga 3 tahun lagi, kalau di politik ini udah deket banget ya Pak. Kira-kira targetnya apa nih Pak? Mungkin pengen kursi di legislatif 10 atau 15, ataupun nyalon bupati mungkin Pak. Pokoknya PKB harus dapat nih tahun depan di pilkada bupati. Nah, jadi gini ya, kalau PKB ini kenaikan kursi sampai 100% ini pernah mengalami. Dulu pada masa-masa kebelakang itu pernah dari 3 kursi jadi 6 kursi, itu 100%-nya. Nah, sekarang ini kalau kita flashback ke sejarah ini, sekarang 5 kursi. Jadi saya juga punya target naikkan 100%. Karena PKB sudah punya sejarah dan berhasil naik 100% untuk PKB Majalengka. Karena apa? PKB tidak hanya ingin menggolkan calon hanya legislatif, tetapi juga ingin masuk ke jalur eksekutif, sehingga semua sepakat di Majalengka untuk di partai di PKB bahwa mereka saya pribadi sebagai ketua DPC diminta untuk maju sebagai calon bupati. Berarti udah fix nih, pasti nggak bupati nih Pak? Sudah fix, dan mungkin kita harga mati di M1 saja sudah. Kita tunggu ya Pak, tahun 2024. Iya, mudah-mudahan, mohon doanya saja semuanya dilancarkan. Amin. Oke Pak, kalau tadi kan udah nih program dan targetnya sendiri, tapi kan pasti bakal ada strategi untuk mencapai ke sana gitu Pak. Kira-kira udah dipersiapkan atau belum, atau yang akan dipersiapkan gitu? Strateginya itu apa aja nih yang PKB bakal lakukan untuk mencapai kursi 100%, dan begitu pun tadi di bupati? Nah jadi gitu, suara PKB adalah adanya tuh di ranting ya, di desa. Jadi kita ini targetnya kita membentuk sampai ke ranting. Saat ini seluruh DPC sudah ada, 26 kecamatan ada, tapi ranting mungkin kita masih perlu lagi untuk di refresh lagi, sehingga target kami seluruh pengurus adalah terbentuknya seluruh ranting di 300 berapa desa, 343 desa kami mengajarkan. Jadi terbentuk seluruh ranting di seluruh kepengurusan di seluruh ranting, sehingga apapun program nanti yang kita ada bisa langsung nyampe ke bawah. Baik. Ya, gitu. Tapi Pak, saya ini penasaran dengan program food bank itu tuh baru nggak sih atau udah lama, dan itu tuh ada di Majalengka aja atau seluruh PKB di Indonesia? Nah kebetulan begini, jadi food bank ini programnya ini kebetulan yang baru ada ini di program yang dicetuskan oleh DPR PKB Jawa Barat. Nah ini alhamdulillah PKB Jawa Barat menjadi percontohan untuk seluruh oleh ketua umum diapresiasi, sehingga akan dijadikan model untuk seluruh PKB di Indonesia. Nah jadi kami di Majalengka ini menjalankan program yang memang digagas oleh DPR PKB Jawa Barat. Jadi sebenarnya kita kan sudah biasa lah untuk berbagi, itu sudah biasa.
Kalau kalau NU kan udah biasa berbagi ya. Nah jadi hanya ini lebih ditajamkan lagi bahwa ini program good bank dan diwajibkan untuk menghidupkan ekonomi sekitar gitu. Makanya alhamdulillah sambutannya luar biasa. Tidak boleh bikin sendiri, tidak boleh. Harus beli jual, bukan beli kasihkan gitu aja langsung. Jadi kita betul-betul tidak persiapan masak, tidak apa-apa. Pokoknya pada hari yang ditentukan, misal kita mau berapa warung yang kita beli, itu langsung kita jalankan. Baik Pak. Gitu. Oke Pak nih, saya juga penasaran nih Pak, kalau melihat PKB sendiri sebagai partai Islam ya Pak, dan banyak mayoritas itu dari NU. Tapi kalau sekarang nih kemarin kayak kita memilih deh ke pemilihan legislatif ya Pak, tahun 2019 banyak caleg muda ya Pak, saya lihat-lihat gitu. Nah kira-kira kalau di PKB sendiri ada nggak sih salah satu strategi atau program di PKB untuk caleg-caleg muda biar masuk gitu, atau lebih fokusnya ke mayoritas dari NU aja nih, atau dari kader-kader lama? Saya penasaran nih Pak, kalau caleg-caleg muda kayak gitu seperti apa di PKB sekarang Pak? Memang untuk regenerasi ini suatu hal yang tidak bisa dihindari, harus terutama memang kita nih sebenarnya punya basic, satu sebenarnya NU mungkin kesannya dengan saunan lah gitu ya. Jadi memang itu basic kita berkhidmat di NU karena itu akar kita di situ. Nah, terus juga sebenarnya untuk memulai peralihan generasi ini PKB Jawa Barat itu sudah mensyaratkan seluruh pengurus PAC-nya itu usianya di bawah 35 tahun. 35. Jadi sudah sekarang nih jajaran PAC pengurus kecamatan itu semuanya di bawah 25 tahun sekarang ini. Nah jadi kita memang mentargetkan nanti pemilih milenial dan dengan gaya-gaya mereka. Jadi jangan salah loh, seperti milenial kan ya bergayanya bebas. Beda ya Pak. Jadi jangan terlalu terkesan bahwa PKB ini kalau perempuan harus berjilbab. Ya enggak juga, kita banyak yang dari milenial bahkan tiktokan nih, wah dengan gaya bebas aja gitu ya, mungkin pernah lihat barangkali, itu bebas aja karena memang kita juga nggak terlalu eksklusif jangan terlalu eksklusif lah, tidak kaku gitu ya. Ya demikian. Baik Pak, saya juga pengen nanya nih Pak, mau masuk sedikit terhadap kehidupan pribadi Bapak. Saya lihat nih di track record kemarin gitu, waktu pas baca-baca ternyata Bapak ini seorang pengusaha sebelumnya. Nah saya penasaran nih, kalau sekarang nih dalam memimpin partai politik dengan menjadi pengusaha, ada nggak sih Pak perbedaan yang signifikan gitu dari dua hal tersebut? Perbedaan jelas ada, tetapi walau bagaimanapun kita harus menyesuaikan, karena begini, jadi pengusaha itu kita berarti kan secara ekonomi sudah siap lah, ekonomi. Nah harus masuk ke politik ini bukan untuk, jadi harus punya target masuk lagi untuk mencari duit. Jadi betul-betul tujuan kita untuk pengabdian masyarakat. Mungkin secara alami secara kontradiksi sifat manusia ini ketika sudah pada titik tertentu ingin merasa berguna bagi masyarakat, ingin bisa memberi, ingin bisa apa-apa. Nah ini mungkin salah satu ruang yang bisa kita masuki adalah masuk ke dunia politik, karena tujuan partai politik adalah kan untuk berkuasa yang saya cerita tadi. Ketika kita ingin mensejahterakan masyarakat, berarti kita harus berkuasa. Supaya apa? Supaya program-program yang kita punya ini bisa diaplikasikan gitu. Nah jadi sebenarnya tujuan saya itu saja. Jadi saya menjadi pengusaha supaya siap saja secara ekonomi, supaya saya tidak menjadikan partai itu sebagai untuk mencari sesuatu gitu ya. Jadi saya benar-benar masuk ke partai itu hanyalah untuk pengabdian. Jangan sampai kayak ada orang masuk partai politik, mereka tuh menggantungkan diri di partai politik. Padahal kan tujuannya ya harusnya untuk mensejahterakan rakyat, masuk partai politik jadi pemimpin, jangan sampai kayak ya benar untuk menjadi penguasa, tapi ya jangan sampai kalah mungkin ya Pak. Iya, penguasa artian penguasa di sini kan kita jangan
berpikiran negatif. Dalam artian penguasaan ini kan kita bisa dengan leluasa kita mengaplikasikan program-program yang sudah kita buat. Bagaimana rakyat ini, yang penting kan rakyat itu sejahtera, tujuannya rakyat sejahtera. Bagaimana cara untuk misalnya mensejahterakan rakyat, ya. Kalau petaninya bagaimana, yang penting kan petani nyaman. Terus pengusaha-pengusaha juga ada kemudahan untuk berinvestasi di Majalengka, sebenarnya gitu kan. Saya Pak nih, pertanyaan terakhir saya ingin menegaskan nih kan kalau Ya. tadi udah fix semuanya lah Bupati. Oh, ya, Berarti ya. udah bener-bener fix banget nih Fix Pak bakal banget, nyalon ya. Bupati Bakal di nyalon, Pilkada ya. 2024. Ya. Waduh ini keren banget nih PKP. Ya. Udah ada calon. Harus. Kalau partai lain kan kalau ditanya udah ada calon belum? Masih diperhitungkan supaya mana kayak gitu Iya, dari iya. beberapa partai politik kemarin loh wajar. Tapi ini udah mantap banget sih Pak. Semoga sukses ya Pak. Ya. Semoga dengan niat Bapak untuk maju di pilkada tahun Ya. depan juga dimudahkan Ya, dan ya. jika memang nanti Bapak jadi seorang kepala daerah, saya pengen berpesan nih Pak. Siap. Tolong ya Pak, gitu. Jangan sampai kalau nanti udah jadi kayak lupa sama masyarakatnya ya Oh, tetap iya. membumi mungkin ya kalau bahasa kitanya Iya, seperti itu betul. Bapak. Baik, terima kasih Iya. kepada Bapak Taupan yang Iya. telah bersedia diwawancara pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga kunjungan Bapak di KPU Kabupaten Majalengka ini mendapatkan suatu ketenangan mungkin ya Iya. Pak, senang intinya bahagialah datang ke sini tuh nggak bete bawaannya bad mood kayak Iya, gitu. iya, iya. Ya baik, terima kasih. Jangan lupa untuk tonton terus video-video kita di YouTube channel KPU Kabupaten Majalengka. See you, dadah. Sobat Cekas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel KPU Kabupaten Majalengka dan jangan lupa juga untuk terus ikuti dan follow media sosial KPU Kabupaten Majalengka. Sampai jumpa.